Okay, good morning all. Are you feeling well? I guess that you are not bad. So, in this meeting we will learn about conditional sentences. Jadi pada pertemuan ini kita akan belajar tentang kalimat pengandaian. Okay, to know more about this material, keep watching. We will move. Okay, before learning, you should know about basic competence and learning goals. Okay, like on the screen, basic competence atau kompetensi dasar itu tentang menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian, diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Dan kemudian menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian, diikuti oleh perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Tujuan pembelajaran or learning goals yaitu yang pertama, peserta didik dapat menerapkan kalimat pengandaian berdasarkan konteks, dan terakhir peserta didik dapat mempresentasikan secara lisan kalimat yang terkait pengandaian. Okay, we move. Look at the picture. Jadi perhatikan gambar yang ada. We know that today we will learn about conditional sentences. Kita belajar tentang pengandaian. Dari gambar yang ada, kita lihat the first they are in salon, mereka ada di salon. Kemudian yang kedua ini di restoran, jadi ada di restoran. Kira jika kalau pengandaiannya biasanya dalam bahasa Indonesia, misalnya jika saya memiliki banyak uang, saya akan membuat restoran seperti ini. If I have a lot of money, I will build the same restaurant like this. Jadi ketika saya memiliki banyak uang, maka saya akan membangun restoran seperti ini. And it is the same with the first picture like this. Jadi ketika kita melihat gambar ini pasti ada, jika misalnya our hobby is about restoran, tentang restoran, apakah itu tentang makanannya di dalamnya atau tempatnya, maka kita bisa mengandaikan lewat gambar-gambar yang ada, dua gambar yang ada di layar monitor ini. Okay, to know more how to differ about conditional sentence, because there are some kinds of conditional sentence. Jadi ada beberapa jenis atau tipe kalimat pengandaian. Jadi pengandaiannya tetap apa yang akan disampaikan. Okay, move. This is about what are conditional sentences. Apa sih kalimat pengandaian itu? Conditional sentences are used to speculate about what could happen, what might have happened, and what we wish would happen. Jadi ini tentang kalimat pengandaian, itu kalimat yang digunakan untuk menebak, dalam hal ini mengandaikan tentang apa yang dapat terjadi atau apa yang dalam hal ini boleh terjadi, dan apa yang ingin apa yang akan kita inginkan untuk terjadi. Okay. There are 4 different types of conditional sentences in English. It expresses a different degree of probability that a situation will occur or would have occurred under certain circumstances. So
The first is zero conditional sentences, and then first conditional sentences, and then second conditional sentences, and the last third conditional sentences. Okay, we will move about this material. Okay, zero conditional sentences. Zero conditional sentences express general truth situation in which one thing always causes another. When you use a zero conditional, you are talking about a general truth rather than a specific instance of something. Jadi pada dasarnya untuk tipe yang pertama yaitu tipe 0 di sini, tipe untuk kalimat pengandaian itu mengungkapkan kebenaran atau kebenaran umum ya, atau dalam hal ini situasinya di mana bahwa segala sesuatu dapat menyebabkan sesuatu yang lainnya. Jadi ketika kita menggunakan zero conditional sentences, maka kita berbicara tentang kebenaran secara umum dibanding dengan sesuatu yang lebih spesifik. For examples, if you don't sell your products, you get lost. Jika kita tidak menjual jika kamu tidak menjual produkmu, maka kamu akan rugi. Atau when students smoke cigarettes, their health suffers. Jadi ketika siswa merokok, maka dalam hal ini kesehatan mereka akan terganggu. Dalam hal ini mereka akan menderita. Jadi dalam hal ini bahwa tentang general truth. Jadi otomatis ketika merokok pada umumnya orang pasti mengalami gangguan kesehatan. Begitu juga ketika kita misalnya membuat suatu kerajinan tangan, maka atau membuat produk olahan misalnya ketika di jurusan akuntansi kerajinan tangan atau jurusan lainnya membuat olahan dari pisang yaitu pisang dan sebagainya, maka kalau kita tidak menjualnya maka tentu kita akan mendapatkan kerugian. Jadi TP ini lebih tentang kebenaran atau dalam hal kebenaran secara umum. Biasanya semua orang tahu gitu. Ketika misalnya yang kedua ini contohnya kalau merokok pasti otomatis berpengaruh pada kesehatan. And then next first conditional sentence. Before that, the formula of zero conditional sentence yaitu rumusnya if or when plus clause plus main clause. Clause itu apa sih atau main clause itu apa sih? Clause di sini itu kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan main clause berarti kalimat yang bisa berdiri sendiri. Itu seperti apa? Misalnya, ketika kita hilangkan if di sini, maka secara otomatis kalimatnya seperti dalam hal ini tidak memiliki arti. Misalnya if dihilangkan, kita hanya menulis you don't sell your products. Kamu tidak menjual produkmu, kamu mendapat rugi. Seperti ada yang hilang maknanya dari clause pertama. Sedangkan main clause ini you get lost, ini memiliki arti. And then untuk zero conditional sentences ini itu untuk tensesnya kita menggunakan we will use simple present. Jadi kita menggunakan simple present. And then first conditional sentences, the second types. Jadi tipe yang kedua atau jenis yang kedua. First conditional sentences are used to express situations in which the outcome is likely but not guaranteed to happen in the future. Jadi untuk tipe yang pertama ini kita mengungkapkan kalimat pengandaian ini itu hasilnya
tidak bisa kita jamin bahwa itu akan terjadi di kemudian hari. For example, if you save your money, you will overcome your needs in the future. Or if you can well, your manager will give you reward. Nah, jadi jika kamu menyimpan uangmu, kamu akan memenuhi kebutuhanmu di kehidupan yang akan datang gitu. Itu tidak menjadi satu jaminan bahwa kamu bisa menabung atau menyimpan uangmu. Nah, jadi sama halnya dengan the second sentence, if you count well, jika kita menghitungnya dengan benar, your manager will give you reward. Nah, jadi manajermu akan memberikan hadiah atau hal ini sebagai penghargaan. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa tidak bisa atau tidak ada garansinya. Dalam hal ini kita tidak bisa menetapkan bahwa hal ini akan terjadi, belum pasti gitu. Jadi but not guaranteed to happen in the future. Tidak ada bisa memastikan dalam hal ini akan terjadi di kemudian hari, kan? Di masa yang akan datang. Dan jadi itu ya perbedaannya dengan yang tipe zero conditional sentences. Jadi kalau zero berarti lebih ke kebenaran umum, sedangkan first conditional sentences ini masih hanya jika terjadi ya bisa terjadi, tapi jika tidak pun tidak jadi masalah gitu. Karena ini tidak menjamin hasilnya akan sama, apa yang dikatakan akan sama di kemudian hari. Dan untuk tipe 1 yaitu simple present, di if clause itu simple present, sedangkan main clause-nya future tense like this. Nah, ketika kita lihat ini ada will, maka otomatis ini future tense, karena pasti akan ada kata kerja bentuk pertama sebelum. And then let's move second conditional sentences. Ini tipe kedua. Tipe 2 ini, second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. Jadi ini lebih tidak realistik, tidak nyata tidak masuk akal gitu. Misalnya for example, if I inherit all the money, I would go to the moon. Or if you sell all your assets, you buy all the empty island. Nah, jadi seperti hanya berangan-angan saja ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini sesuatu yang seperti tipe pertama, misalnya 50-50 ya, bisa jadi bisa tidak gitu. Tapi ini lebih ke hanya sebagai berimajinasi gitu. Jadi unrealistic. Jadi tidak akan terjadi di kemudian hari. Kemudian if clause-nya simple past, jadi simple past sama past future tense. Jadi dia tensesnya jika if clause-nya simple past, kemudian main clause-nya past future. Oke, kita bisa lihat ini I would berarti past future ya. And then the second, I think I forget to would ya. Jadi you would dulu ya. Would dulu sebelum bayar. You would buy all the empty islands. Okay, and then next, third conditional sentences. Third conditional sentences are used to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past. Look at the following example.
If I had studied hard, I would have passed the exam. If you had accepted the promotion, you would have worked there. Jadi pada kenyataannya bahwa untuk tipe ketiga ini pada dasarnya sesuatu itu hasilnya itu berbeda dari apa yang disebutkan sebelumnya. Misalnya jika saya sudah belajar dengan baik atau saya sudah belajar giat, saya akan sudah lulus ujian. Berarti kenyataannya bahwa berbanding terbalik dari apa yang dikatakan ya. Berarti dalam hal ini saya di sini tidak lulus ujian. Kemudian if you had accepted the promotion, jika kamu sudah menerima promosi, ya, kamu akan sudah bekerja di sana. Berarti arti sebenarnya bahwa dia tidak menerima, sehingga dia tidak bekerja di perusahaan tersebut atau bekerja di tempat yang dia sebelumnya menerima promosi. Jadi dalam hal ini artinya ada di balik kalimat ini, berbeda artinya ya. Dan untuk tipe ketiga ini itu if clause-nya past perfect, sedangkan main clause-nya past future perfect. Next example in a text. Ini contoh dalam sebuah teks. Kita bisa perhatikan bahwa ada 3 paragraf. This is about news item ya. Kita akan hubungkan dengan conditional sentences. Two people died while 4 others were wounded in a landslide at year behind a house near Teling Market in Bukit Tinggi, West Sumatra on Tuesday. Killed were 3 years old Yusuf, who was the son of a kiosk owner at the market, Bujang, and 22 years old Meli, who was a visitor to the market, and the injured were rushed to the Ahmad Mukhtar and Yarsi hospitals. Bukit Tinggi Deputy Major Ismet Amsi said Tuesday it was suspected that recent heavy rainfall had caused the landslide. Jadi sekilas kita bisa katakan bahwa 2 orang meninggal dan 4 orang luka. Jadi ketika terjadi longsor di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada hari Selasa, yaitu Yusuf yang 3 tahun, kemudian yang merupakan pemilik kos atau pemilik toko, kemudian 22 tahun Meli yang merupakan pengunjung toko, dan yang luka itu Ahmad Mukhtar dan Yarsi di rumah sakit ya. Kemudian itu berdasarkan laporan dari Deputi Mayor Ismet Amsis pada hari Selasa, karena disebabkan oleh hujan deras dan yang sudah menyebabkan longsor. Ketika kita buat kalimat pengandaian, we will write down conditional sentences, maka akan seperti ini untuk tipe 0 atau tipe 0, yaitu if the landslide doesn't happen, they don't die. Jadi jika ini simple present sama simple present, yaitu general phrase. Jika longsor tidak terjadi, mereka tidak akan meninggal. Sedangkan tipe 1 50-50 bisa jadi, bisa tidak ya. If Meli doesn't visit the market, she will not die. Jadi jika Meli tidak mengunjungi toko, maka dia tidak akan meninggal. Ini belum tentu ya, bisa jadi bisa tidak. Kemudian tipe 2
untuk tipe 1 yaitu simple present sama simple future tense. Kemudian tipe 3 itu past tense sama past future tense. Jadi if they both at mall they would enjoy. Jadi ini lebih ke unrealistic. Sedangkan lewat teks yaitu mereka membelinya di toko bukan di mall. Mereka akan menikmati katanya. Jadi berdasarkan tipe 2 ini yaitu tidak realistik ya, tidak realistis ya. Kemudian tipe 3 yaitu 4, if they had bought at the market before heavy rainfall they would not have died. Jadi berbanding terbalik dari maknanya berbeda ya. Jika mereka membeli di toko sebelum hujan deras, maka mereka tidak akan meninggal. Maksudnya padahal kenyataannya bahwa mereka meninggal. Jadi berbeda ya artinya. Then next about your assignment. Okay, read the following news item and write your conditional sentences are based on text. Jadi kalian akan menulis 4 tipe conditional sentences kalimat pengandaian. Jadi mulai dari 0, 1, 2 dan kalimat. Dan baca dulu news item ini dengan memahaminya dengan benar, kemudian buat 4 pengandaian. Kan polanya seperti itu. Okay, and then our conclusion yaitu conditional sentence text. Jadi ada 4 tipe yaitu zero conditional sentence, general truth, itu simple present. Sedangkan first conditional, possible condition or not guarantee. Jadi kemungkinannya ada, bisa juga dan tidak, bisa juga tidak ada ya. Simple present sama future tense tidak dijamin ya, tidak ada jaminan bahwa akan terjadi. Itu yang tipe 1. Sedangkan tipe 2 itu unrealistic, tidak realistis ya, tidak nyata gitu. Apa ya, terlalu dalam hal ini terlalu melebih-lebihkan dengan tidak seperti ini. Simple past, sedangkan third conditional sentence tidak. Dalam hal ini berbanding terbalik dengan realita. Kemudian past perfect, past future perfect. Okay, I think that's enough about conditional sentence. I hope you can do your assignment. If you don't understand, ask me by setting on the YouTube ya. Jadi tanya mem jika tidak mampu ya, hanya lewat di komen di YouTube videonya. Okay, see you next time. Bye bye.